Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada satu sahabat yang masyhur, yakni yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang kepala suku Ghifar di kota Madinah. Pernah suatu hari beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata beliau, "apa isi daripada suhuf-suhuf Nabi Ibrahim AS? Apa isi dari lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim AS?" Maka kata Nabi SAW, semua isi daripada suhuf-suhuf Nabi Ibrahim AS ini adalah tentang pelajaran-pelajaran. Yang pertama kata Nabi SAW, bahwa seseorang yang masih mempunyai akal, seseorang yang masih bisa berpikir normal, maka dia harus mempunyai waktu bermunajat kepada Allah SWT. Maka dari itu teman-teman semua, kita harus berpikir berapa lama kita bisa bermunajat kepada Allah SWT. Berapa lama kita bisa berdoa kepada Allah SWT. Dan sampai kapan dengan umur yang Allah berikan kepada kita ini, Allah memberikan rasa syukur kita untuk selalu bermunajat kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, seseorang yang masih bisa berpikir, kemudian masih normal berpikirnya, maka dia harus mempunyai waktu berdua-duaan dengan Allah SWT. Entah itu malam hari, dalam solat-solat tahajud kita, solat-solat malam kita, maka kita harus luangkan waktu untuk berdua-duaan dengan Allah SWT. Karena ini penting untuk mengasah hati kita, untuk mengasah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketiga kata Nabi SAW, seseorang yang berakal, kemudian masih bisa berpikir normal, dia harus bisa mempunyai waktu untuk berbicara tentang penciptaan alam semesta ini. Atau dia bisa berpikir bagaimana Allah menciptakan dunia dan seisinya ini dan segala makhluk yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, dia harus mempunyai waktu untuk memikirkan penciptaan semua makhluk yang ada di bumi ini oleh Allah SWT. Maka dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab." Kata Allah SWT, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Dan ini kita sebagai makhluknya Allah SWT harus memikirkan bagaimana Allah menciptakan bumi ini, bagaimana Allah menciptakan langit ini, bagaimana Allah menciptakan semua makhluk yang ada di muka bumi ini dan di langit ini, dan di antara keduanya. Maka ini dikhususkan untuk orang-orang yang berakal, kata Allah SWT. Kemudian teman-teman semua, yang keempat kata Nabi SAW adalah seseorang yang masih berakal dan mempunyai pikiran yang normal, maka dia harus mempunyai waktu untuk berbicara terhadap diri dia sendiri. Dalam istilah syariat, dia harus muhasabah diri dia sendiri. Bagaimana dia diciptakan, kemudian bekal-bekal apa yang dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk di alam kubur. Maka dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hasr itu, Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun."
Hai orang-orang beriman, kata Allah SWT, bertakwalah kalian dan perhatikan apa yang kalian siapkan, apa yang menjadi bekal-bekal kalian dalam menghadapi hari kiamat nanti. Maka dari itu teman-teman, ini adalah suatu pelajaran penting, 4 hal yang ada di suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim AS yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu teman-teman, mari kita pergunakan waktu kita ini, waktu yang banyak yang Allah telah berikan kepada kita ini untuk selalu mengingat Allah SWT, untuk berzikir kepada Allah SWT, karena ini adalah salah satu yang membedakan kita antara orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang mati. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah, masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT itu adalah seperti orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah SWT itu seperti orang yang mati. Demikian teman-teman semua, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.